Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatimah dengan NIM 11820600060 dari semester 5 kelas B Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Adapun judul praktikum kita kali ini yaitu Refleks pada Tendon Manusia. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan juga sel neuroglia. Nah, sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini juga bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Lalu, untuk refleks sendiri adalah respon yang cepat dan tidak disadari terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Nah, terjadi lewat suatu lintasan refleks yang disebut dengan lengkung refleks. Komponen utama dari lengkung refleks adalah reseptor yang menerima stimulus, efektor yang merespons stimulus, lalu neuron sensorik dan motorik yang merupakan lintasan komunikasi antara reseptor dan efektor. Nah, lalu apa sih tujuan praktikum kita kali ini? Tujuan praktikum kita kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Kemudian, untuk alat dan bahannya sendiri yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini yaitu untuk alatnya ada senter, palu, tutup pena, dan juga kursi. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, ada mata praktikan sendiri, lalu ada lutut praktikan, kemudian ada mulut praktikan, lalu ada telapak tangan, dan telapak kaki dari praktikan. Untuk cara kerjanya sendiri, akan ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan pertama yaitu refleks pada pupil. Cara kerjanya, tutuplah mata selama 1-2 menit. Kemudian, buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Kegiatan yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Cara kerjanya, perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Kegiatan yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Nah, cara kerjanya, hadapkan mata pada benda dan di sini saya menggunakan pena. Nah, benda tersebut didekatkan dan dijauhkan, lalu perhatikan bagaimana pupil. Kegiatan yang keempat yaitu refleks menelan. Cara kerjanya, telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Dan lihat apa perbedaannya. Kegiatan yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Cara kerjanya, jatuhkan palu pada telapak tangan, lalu perhatikan refleks telapak tangan terhadap palu tersebut. Kegiatan yang keenam yaitu refleks patella. Cara kerjanya, duduk di kursi dengan kaki yang menggantung, lalu tekuklah patella. Kegiatan yang ketujuh yaitu refleks telapak kaki. Cara kerjanya yaitu gelitik telapak kaki dan perhatikan refleks pada jari-jari kaki. Kegiatan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu refleks bersin. Cara kerjanya mengamati aksi yang terjadi ketika bersin. Lihat kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Nah, itu dia tadi beberapa kegiatan pada praktikum kita kali ini. Lalu seperti apa hasil pengamatan dan pembahasannya?
Hasil pengamatan pada kegiatan yang pertama yaitu mengenai refleks pada pupil, hasilnya pupil membesar dan kelopak berkedip. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa pupil mata akan membesar apabila mata dibuka secara tiba-tiba setelah penutupan mata selama 1-2 menit. Hal ini dikarenakan oleh mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya penutupan mata dan mata kehilangan cahaya. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan pada kegiatan yang kedua mengenai refleks pupil dengan tiba-tiba, hasilnya itu pupil menjadi mengecil. Nah, pada saat pupil mata terkena cahaya senter secara tiba-tiba, maka pupil akan mengecil. Karena menurut IDEL tahun 2000 menyatakan bahwa pupil akan mengecil disebabkan karena terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, sehingga pupil dapat menghalangi atau mengurangi cahaya yang masuk. Selain itu juga, karena terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke dalam sistem mata, sedangkan mata sendiri hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah yang kecil atau optimum. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan pada kegiatan ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Hasilnya, pupil akan lebih besar pada saat melihat benda yang jauh dan akan mengecil bila melihat benda dalam jarak dekat. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah pengumpulan cahaya oleh daya akomodasi mata. Selain itu, hal ini disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya yang diterima oleh pupil. Nah, proses ini melewati lengkung saraf dengan satu sinaps sehingga termasuk refleks monosinaps. Nah, gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak. Kemudian, hasil pengamatan pada kegiatan yang keempat mengenai refleks menelan, hasilnya itu menelan ludah lebih mudah ketika sudah meminum air dibandingkan dengan sebelum meminum air. Nah, hal ini disebabkan karena saat menelan terjadi menurunnya sekresi ludah yang diatur oleh saraf autonom, tepatnya yang berada di saraf simpatik. Nah, sedangkan pada saat menelan air tidak dipengaruhi oleh saraf autonom dan merupakan gerakan yang sadar. Selanjutnya, hasil pengamatan pada kegiatan yang kelima yaitu refleks telapak tangan. Hasilnya tangan akan menangkap benda yang jatuh. Hal ini terjadi karena adanya gerak refleks yang disebabkan oleh sistem saraf parasimpatik. Karena terdapat sistem saraf yang dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon, dan respon tersebut akan ditanggapi oleh neuron dan segera bereaksi terhadap stimulus. Lalu, hasil pengamatan pada kegiatan yang keenam yaitu mengenai refleks patella, hasilnya patella menurun. Nah, ketika kaki ditekuk, jadi patella itu akan menurun. Refleks pada patella ini adalah refleks sistem saraf berupa refleks kontraksi otot di sekitar patella. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan pada kegiatan yang ke-8 mengenai refleks telapak kaki. Hasilnya jari kaki akan bergerak dan menghindar. Nah, jadi pada saat telapak kaki digelitik, maka jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Karena menurut Swallow, tahun 1997 menyatakan apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, maka membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Kemudian hasil pengamatan yang terakhir yaitu mengenai refleks bersin, hasilnya saat bersin, kelopak mata akan menutup, kepala menunduk, dan bahu terangkat. Nah, gerakan-gerakan tersebut merupakan gerak refleks saat bersin. Pada saat bersin, menyebabkan anggota tubuh lain seperti mata tertutup karena sensoris yang terdapat dalam hidung dan mata saling berkaitan, yang secara otomatis mata akan terpejam. Selain itu juga dapat menyebabkan bahu terangkat yang terjadi mulai dari jalur respon eferen menuju pusat saraf, kemudian berhubungan dengan sinaps lain, kemudian menyampaikan reaksi melalui saraf eferen ke efektor. Baik,
Dari hasil pengamatan, maka dapat kita simpulkan bahwa gerak refleks ini merupakan gerak yang berlangsung secara cepat dan terjadi tanpa disadari. Nah, impuls pada gerakan sadar ini melalui reseptor saraf sensori dibawa ke otak dan selanjutnya dihasilkan tanggapan atau respon yang dibawa oleh sel saraf. Nah, kegiatan seperti bersin, pupil membesar dan mengecil karena rangsangan cahaya merupakan refleks otak, sedangkan gerak patella atau lutut merupakan gerak sumsum tulang belakang. Baik, rupanya cukup sekian praktikum kita pada kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam melakukan praktikum. Mudah-mudahan praktikum kita kali ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.